Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, hatmiyatul hisab. Ayat ini mengajarkan bahwa ada sesuatu yang pasti terjadi di akhirat nanti. Apa itu? Al-hisab. Wa qudiyal amru. Ada hitung-hitungan. Karena itu jangan sampai kita rugi ketika nanti ada hitung-hitungan itu, ya. Maka mari kita siapkan diri sebaik-baiknya. Ketika sesuatu yang pasti itu datang, maka kita sudah siap menghadapinya. Itu yang kedua, hatmiyatul hisab. Ada perhitungan. Semua yang baik, semua yang tidak baik itu akan terlihat. Lalu yang ketiga, ruju'ul umur ila Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang luput. Segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Sehebat-hebatnya manusia, ya pasti akan selesai. Sekuat-kuat bangunan di dunia ini pasti akan hancur pada waktunya. Sekokoh-kokoh benteng dibuat oleh manusia, ketika tiba saatnya pasti selesai. Semua urusan akan kembali kepada Allah. Dan yang keempat yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah azamatu yaumil qiyamah. Bagaimana dahsyatnya urusan di akhirat, di hari kiamat kelak. Bapak-bapak dan saudara-saudara, azamatu yaumil qiyamah itu adalah bagian dari al-umurul ghaibiyah, hal-hal gaib yang kita imani sebagai orang yang beriman. Jadi nanti ada hari kiamat, dan di situ ada rangkaian kejadian. Kalau kata para ulama, ada 9 rangkaian kejadian pada hari kiamat itu. Apa yang pertama? Nafkhus sur, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, fa sa'iqa, maka matilah, selesailah segala sesuatu yang ada di lapisan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa lepas dari kehancuran saat itu. Jadi seketika itu namanya hari kiamat, hari kehancuran. Semua yang dibuat oleh manusia dan yang tidak dibuat oleh manusia, semua makhluk pada saat itu. Jadi langit-langit dengan semua tata surya, galaksi dan beragam benda di dalam alam semesta yang jumlahnya wallahu alam bisawab ini triliunan benda-benda di atas langit apa semua yang berputar hancur seketika. Idza syamsu kuwirat, matahari itu takwir, digulung sama Allah, habis semuanya. Idza waqa'atil waqi'ah, kejadian yang waqa'ah, kata waqi'ah itu menunjuk seketika, mendadak. Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan, bagaimana, di mana kejadian. Itu yang pertama terjadi pada hari kiamat itu adalah nafkhus sur, yaitu ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, maka hancurlah semua yang ada. Kehidupan ini selesai. Tidak ada komanya, langsung selesai. Yang kedua adalah al-ba'ts wan nusyur. Yang kedua adalah tiupan sangkakala yang kedua dari malaikat Israfil, maka semua manusia dan makhluk yang Allah takdirkan dan tetapkan itu dibangkitkan, lalu mereka berjalan. Yauma yakhrujuna min ajdathis sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun. Semua manusia, bapak-bapak nih, saya, kita semua, nggak ada kecualinya. Mau bagaimanapun modelnya, nanti semuanya itu yakhrujuna minal ajdathis sira'ah. Kita keluar dari kubur kita masing-masing, dan dari tempat kita dibinasakan,
Karena manusia itu yang nanti dibangkitkan itu kan macam-macam ya. Yang pertama, yang meninggalnya jauh sebelum hari kiamat. Nampaknya kita termasuk ya. Nampaknya kita termasuk. Kita yang wafat misalnya 10, 20, 30 tahun, sedangkan kiamat masih 1000 tahun. Jadi semua manusia yang telah wafat sebelum hari kiamat, entah dia 1000, 2000, 10.000 tahun sebelum hari kiamat, itu nanti akan dibangkitkan. Bagaimana cara dibangkitnya? Dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah hancur lebur di tanah, Allah sambungkan lagi, kumpulkan lagi tulang belulangnya, sebagaimana dalam surah Yasin. Dikumpulkan oleh Allah, dibangunkan lagi, disempurnakan, bangun semuanya. Jadi yang pertama, yang sudah ada di kubur sekian lama, termasuk kita-kita ini nanti, itu akan dibangkitkan. Yang kedua, makhluk-makhluk yang dibinasakan pada hari kiamat itu. Kalau langit digulung, maka manusia yang ada itu, kalau menurut ilmu sains, maka dia akan terbakar hangus. Hangus dia, tapi akan dikumpulkan oleh Allah, dikembalikan, dihidupkan kembali nanti. Itu yang kedua, tiupan yang kedua, namanya al-ba'tsu wan nusyur. Semua kita tanpa kecuali. Lalu yang ketiga adalah al-hasyru, pengkumpulan. Dikumpulkanlah. Dalam riwayat disampaikan fi sahra afra, dikumpulkannya itu di padang yang putih, tidak ada apa-apa, seluas mata memandang. Ini yang kita lihat itu nggak ada batasnya, semua manusia kumpul di situ. Itu namanya al-hasyru, dikumpulkan, nggak ada yang bisa sembunyi. Jadi semua posisinya di hari kiamat itu, kita ini menjadi maf'ul, tidak ada iradah, nggak bisa milih. Saya jangan ya Allah, ntar dulu saya mau tidur dulu, nggak bisa, lewat jalan. Al-hasyru itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu adalah al-ard wal hisab. Setelah kemudian dikumpulkan, maka dihadirkan dan dihitung. Nah, bapak-bapak saya, kita semua dihitung nanti. Mana Muhammad Zainul Majdi bin Jalaluddin sini, nah itu. Nggak ada nama Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Tua, nggak ada. Mantan gubernur, presiden, Pak Jokowi dipanggil namanya Joko Widodo bin, nah. Soeharto bin, Soekarno bin. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Engkau akan dipanggil di hari kiamat dengan namamu dan nama orang tuamu, yaitu ayahmu. Dah, al-ardu wal hisab. Itu yang keempat. Lalu setelah al-ardu wal hisab dihadirkan semua kita tanpa kecuali untuk dihitung, maka kemudian ada al-mizan. Itulah yang kelima tahapannya. Apa itu al-mizan? Sistem penghitungan dari Allah Ta'ala dengan cara Allah yang maha canggih, yang tidak terbayangkan, dengan presisi dan ketepatan yang tidak bisa dibandingkan dengan penghitungan manusia. Kalau sekarang kita mendengar ada nama superkomputer yang bisa melakukan penghitungan sekian triliun dalam 1 detik, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan menghitung manusia dengan penghitungan yang paling tepat, yang presisi, tidak ada kekeliruan sekecil apapun. Wa nada'u mawazinal qisti yaumal qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Nanti ada timbangan, ada mesin penghitung, entah bentuknya seperti apa, sangat canggih, yang tidak terbayangkan oleh kita. Dia melakukan penghitungan yang sangat tepat. Apa yang dihitung? Semua yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan itu pasti kelihatan. Keburukan-keburukan, nah, kalau keburukan itu ada rahmat Allah. Kalau kebaikan itu pasti kelihatan di akhirat nanti, maka keburukan yang kelihatan di akhirat adalah yang tidak diampuni dan tidak ditutup oleh Allah.
Maka kita selalu berdoa, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupkanlah aib kami. Ampunilah ya Allah, supaya nggak usah kelihatan di sana, malu. Demikian banyak aib-aib kita, jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan diperlihatkan nanti di akhirat. Itu yang kelima, al-mizan. Lalu setelah yang kelima itu al-mizan, yang keenam apa? As-suhuf. Setelah dihitung dengan mesin penghitung yang sangat tepat itu, maka setiap kita akan diberikan dokumentasi amal. Kalau sekarang ada istilahnya flash disk, ya, ada kecil, dulu kan besar itu. Lama-lama makin kecil, tapi isinya makin banyak. Kita bisa bayangkan bagaimana Allah Ta'ala yang Maha Kuasa memberikan kita. Jangan dibayangkan istilahnya kalau kayak zaman dulu, misalnya nanti akan faman utiya kitabahu biyaminihi, nanti akan dikasih kitabnya. Kita bayangkan kitabnya besar, capek betul. Belum tentu. Ya, jadi bentuknya itu wallahu alam, namanya kitab. Kenapa dikatakan kitab? Bukan karena dia mesti tertulis, bukan mesti kayak begini, kayak buku, tetapi kitab itu karena disitulah tercatat. Ya, disitulah tercatat. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Itu namanya as-suhuf. As-suhuf itu adalah catatan amal. Itu yang kita pegang. Nah, ada pertanda pada saat tahapan ke-6 ini. Ya, tahapan ke-6 ini sudah mulai kelihatan. Ya, sudah mulai kelihatan. Kira-kira kita selesai di mana? Kira-kira begitu. Faman utiya kitabahu biyamini, ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka yang diberikan catatan amalnya, dokumentasinya itu dari sebelah kanan, nah, maka itu pertanda dia selamat. Waman utiya kitabahu bishimalihi, nah, kalau yang dikasih dari sebelah kiri itu pertanda. Tapi pertanda, ya, ini belum kata akhir, masih pertanda. Nah, itu yang keberapa itu? Yang keenam, as-suhuf. Lalu kemudian setelah as-suhuf itu ada namanya as-sirat. Nah, itu tahapan yang ketujuh adalah jembatan. Jembatan yang akan dilewati oleh semua manusia. Jadi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nanti akan dibangun jembatan. Fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujiz. Maka aku dan umatku akan menjadi yang pertama melewatinya. Mudah-mudahan kita bisa ngiring bersama-sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang melewati ini juga menjadi penanda. Ada yang bisa melewatinya itu kalbarqi, cus, langsung sampai. Nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah di ujung ya. Ada juga yang seperti lemparan anak panah, ya, lebih lambat lagi daripada kilat tadi, tapi juga lolos. Ada juga yang capek, ya. Ada yang belum apa-apa sudah jatuh. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Itu as-sirat. Lalu yang ke-8 itu adalah maqamus syafa'ah. Nah, peristiwa yang ke-8 itu adalah syafaat. Syafaat dari siapa? Yang paling utama adalah syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma syafi'hu fina. Itu asy-syafa'atul uzma. Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jemput Kaila.